6 Agustus kita sudah belajar bersama dimuridkan bagi Kristus. Pada tanggal 7 Agustus kita sudah belajar bersama hidup berpusatkan Kristus. Nah, hari ini secara khusus kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kuasa kekuatan Roh Kudus untuk bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan, memikirkan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika masih mendapatkan kesempatan hidup di dalam dunia, maka dia harus berbuat sesuatu sampai Tuhan Yesus datang menjemput dia sebagai sale-salenya. Itu sebabnya 7 langkah Kristen sejati ini menjadi topik yang sangat menarik sekali, yang sudah dipilih oleh the top leader kita, Reverend Dr. Gunadi, untuk kita bersama-sama sebagai businessman ataupun juga sebagai hamba Tuhan, umat Allah, untuk sungguh-sungguh melihat betapa pentingnya kita menjadi orang Kristen sejati dengan 7 step. Dan hari ini Tuhan akan berbicara jelas kepada kita sebagai orang percaya untuk menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Engkau mengasihi, mencintai kami. Anak-anak-Mu dalam kesempatan ini sudah siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melakukan perkara besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Waktu yang ada tidak akan kami buang dengan sia-sia. Kami akan menggunakan, memanfaatkannya sedemikian rupa. Tuhan, kami bersyukur menjadi pribadi yang merdeka di dalam Engkau. Menjadi pribadi yang dimuridkan. Menjadi pribadi yang menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, kami melihat karya-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu berbicara dengan jelas, menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami tahu ini adalah kehendak-Mu, ini adalah rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini dalam pengurapan-Mu yang hebat untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Siapapun yang hadir di dalam pertemuan Zoom ini, kami berdoa agar khotbah yang hamba-Mu sampaikan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpuji Engkau, Allah kami yang hebat. Kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu, agar firman yang ditabur tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh kami melihat karya-Mu yang indah nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa kemungkinan yang menjadi faktor gereja itu bisa bertumbuh, kita harus melihat dari berbagai sisi. Jika kita melihat gereja dari segi kuantitas, maka yang disebut bertumbuh itu terjadi penambahan jiwa, yang mungkin saja bisa disebabkan karena ada jiwa baru, bisa disebabkan karena ada pernikahan, bisa disebabkan karena ada pindahan. Karena seseorang lebih cocok berpindah dari gereja yang lama kepada gereja yang baru, mungkin ada masalah pribadi atau organisasi. Kemudian pertumbuhan itu juga harus dilihat dari segi kualitas, di mana ada orang-orang yang berkualitas secara rohani, baik pelayan, jemaat, maupun juga pemimpin-pemimpin rohani yang secara bersama-sama mengambil satu komitmen untuk hidup semakin saleh di hadapan Allah. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Apa yang firman Tuhan katakan terkait dengan bertumbuh di dalam Kristus ini? It's very clear. Mari kita lihat bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan bacakan buat kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teks yang baru saya baca tadi menunjukkan begitu jelas terjadinya yang namanya bertumbuh di dalam Kristus, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus? Itu sebabnya mari kita perhatikan firman Tuhan dengan seksama. Yang pertama, orang yang bertumbuh ya di dalam Kristus adalah orang percaya yang menjalankan fungsi marturia atau fungsi bersaksi. Itu dijelaskan pada ayat 37 sampai dengan 38. Nah, marturia artinya jemaat yang bersaksi. Mula-mulanya dijelaskan di situ adalah pemimpin rohani yang bernama Peter. Kalau kita perhatikan ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ini Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 ya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan dan penambahan jumlah 3.000 terjadi ternyata karena didahului dengan yang namanya marturia atau kesaksian. Bersaksi. Perkataan Petrus yang dimaksudkan ketika dia bersaksi itu jelas sekali tidak ada yang lain kecuali menjelaskan tentang pengampunan dosa dan pertobatan atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 38. Nah, istilah yang digunakan itu metanoesate yang merupakan bentuk verb imperatif aorist, aktif orang kedua plural. Artinya, hendaklah kamu sekalian untuk mulai bertobat secara terus-menerus. Jadi dengan penuh kuasa Petrus berkata, hai semua kalian yang ada di Yerusalem ini, tanpa terkecuali, mulai hari ini bertobat. Karena semua kalian belum bertobat. Dan kalian harus mulai bertobat hari ini dengan sungguh-sungguh dan harus mengalami yang namanya pembaharuan spiritual. Wow, menarik sekali. Nah, istilah metanoesate dari akar kata metanoeo ini, saudara-saudara, menarik sekali. Diartikan to think differently. Artinya differently. Artinya berpikir dengan cara yang berbeda. Atau terjadi pembaharuan dalam pemikiran. Nah, jadi baptisan itu merupakan tanda bahwa seseorang telah menerima Yesus secara pribadi. Orang yang belum menerima Yesus secara pribadi tidak boleh dibaptis. Anak-anak tidak boleh dibaptis. Orang yang belum terima Yesus tidak boleh dibaptis. Orang yang belum lahir baru tidak boleh dibaptis. Sebab baptisan adalah tanda orang itu menerima Yesus secara pribadi. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini, Bapak Ibu, dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Baptisan dalam nama Yesus itu menjadi pemicu orang percaya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Itu jelas sekali dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang membaptis ya, menjadikan khotbah Petrus itu penuh kuasa sehingga menobatkan 3.000 orang. Orang-orang memberi dibaptis artinya orang-orang terima Yesus. Perhatikan baik-baik. Itu terjadi dengan penuh kerelaan. Sebab Alkitab berkata mereka sendiri yang memberi diri mereka dibaptis. Kenapa? Karena ada marturia. Ada kesaksian yang disampaikan oleh Peter. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Jadi baptisan bukan merupakan satu paksaan. Tidak ada pemicu penyebab yang layak membuat orang itu dibaptis kecuali menerima Yesus secara pribadi. Nah, ayat 47 menyatakan
orang-orang yang dibaptis tersebut disukai semua orang. Mengapa? Karena orang yang dibaptis ini ditemukan hal-hal yang tidak mencurigakan. Ditemukan hal-hal yang tidak merugikan. Dengan kata lain, orang yang dibaptis ini menjadi kesaksian, tidak menjadi sandungan. Saya tahu kita sebagai orang percaya tidak akan bisa menyukai semua orang ataupun disukai oleh semua orang. Tetapi setidaknya sekalipun mungkin kita tidak disukai oleh orang tertentu, bukan disebabkan karena hal-hal yang tidak benar. Kita mungkin tidak disukai karena kita ada dalam prinsip yang baik. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus terus-menerus mengalami yang namanya pembaharuan spiritual. Khotbah pertobatan itu harus terus disampaikan. Khotbah tentang Yesus Juru Selamat itu harus terus disampaikan. Nah, orang percaya yang bertumbuh adalah orang percaya yang menjalankan tugas fungsi marturia, fungsi bersaksi seperti Petrus. Kita masih berharap Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pelayanan yang kita lakukan sebagai orang percaya tetap menjadi kesaksian yang baik. Kita berbicara tentang Yesus yang memberikan pengampunan dosa, tetapi tidak hanya sampai di situ. Orang-orang melihat kita itu menjadi senang. Orang-orang melihat kita itu menjadi buah bibir yang positif. Kehidupan kita menjadi sesuatu yang menarik. Tidak ada sesuatu yang disebut cacat, tidak mencurigakan, tidak merugikan. Kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain, saudara-saudara. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Saya sering mendengar saudara-saudara, wah dia kalau di mimbar hebat sekali, tapi bisnisnya ya ampun, kotor, rusak, hancur, babak belur. Lebih baik bisnis dengan orang yang tidak percaya, apalagi pendeta. Udahlah, enggak usah bisnis dengan orang yang ada di gereja. Problem. Mengapa? Karena orang gereja kalau bisnis Alkitab dibawa, tetapi isinya enggak dilakukan. Packagingnya aja Alkitab, isinya enggak ada. Mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Justru karena sering di gereja, maka packaging yang kelihatannya itu bagus, yaitu Alkitab dari luarnya aja, itu yang di-sell. Tapi prinsip-prinsip daripada Alkitab itu tidak terlihat di dalam marketplace. Wah, repot, saudara-saudara. Orang yang bertumbuh adalah orang yang menjalankan fungsi marturia. Fungsi menjadi bersaksi. Apa kesaksian kita? Kita adalah surat Kristus yang terbaca. Saudara, saya mengatakan berulang-ulang dalam khotbah ini bahwa terlalu banyak belajar terkadang tidak terlalu penting. Tetapi jauh lebih penting ketika orang itu memahami sedikit kemudian menerapkannya. Nah, itu sebabnya orang Kristen, hamba Tuhan, entrepreneur harus menjalankan fungsi yang namanya marturia. Bukan hanya berbicara tentang Yesus Juru Selamat, tetapi juga menunjukkan gaya hidup yang sesuai dengan kesaksian yang menjadi standar Kristus. Di dalam keputusan-keputusannya, dalam melakukan bisnis, strategi-strateginya, lobby-lobbynya, ataupun juga cara-caranya, decision yang harus dia ambil untuk satu kemajuan di dalam perusahaan. Kelihatan, saudara, itu tidak bisa dibohongi. Mungkin kita tidak sadar bahwa orang selalu bercerita, berbicara tentang kita. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, jangan sampai orang lain terlalu banyak bicara tentang kita hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Ini penting sekali, saudara-saudara. Menjalankan fungsi marturia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat concern dengan hal ini. Itu sebabnya dia memberikan instruction kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Menjalankan fungsi marturia sebagai orang yang bertumbuh di dalam Kristus, tidak malu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi penting sekali buat hidup kita sebagai orang percaya.
Dengarkan baik-baik. Kita tidak tahu kapan orang itu meninggal dunia. Dan Alkitab berkata, sama seperti manusia hidup satu kali dan sesudah itu dihakimi. Artinya Bapak Ibu, bahwa selama masih ada kesempatan, maka Injil harus diberitakan. Saya tahu kita tidak mudah menginjil, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Kita tidak mudah untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Tetapi kita harus percaya Roh Kudus yang bersama dengan kita akan memampukan kita untuk bersaksi. Berbicara tentang Yesus Juru Selamat. Tidak ada maksud untuk melakukan kristenisasi. Mungkin orang itu tidak akan pernah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tapi yang terpenting hatinya terbuka bagi Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Marturia, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bersaksi. Gereja yang tidak pernah berhenti berbicara tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus hanya ada hukuman kekal selama-lamanya. Saudara, jangan lagi berapologetika bahwa penginjilan merupakan karunia. Karena menurut saya, semua orang diberi kemampuan untuk berbicara bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kalaupun ada karunia untuk menginjil, adalah merupakan kemampuan khusus yang menyebabkan dia sangat efektif di dalam bidang itu. Tetapi tidak berarti atau tidak bermakna bahwa kita yang tidak punya karunia tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menjalankan fungsi marturia. Nah, bukan hanya bicara tentang speak up about Jesus as Savior, berbicara tentang Yesus Juru Selamat, tetapi juga hal yang perlu diperhatikan. Paulus memberi nasihat kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari ini saya tidak memperdebatkan berapa umur daripada Timotius ketika Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau muda. Tetapi saya lebih cenderung tidak pada usia, melainkan lebih tekanannya pada keteladanan hidup. Bahwa marturia, selain bicara tentang Yesus adalah Juru Selamat, maka hal kedua yang tidak boleh dilupakan adalah teladan di dalam perkataanmu. Kata-katamu harus dipercaya. Jangan sampai ada orang terdekat yang tidak punya kepentingan apapun dengan dirimu berbicara sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kejar, apa yang ingin kamu capai. Itu satu kekalahan yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Itu sebabnya perkataan kita adalah sesuatu yang harus bisa dipegang oleh orang lain. Kita dapat dipercaya. Kata-kata kita tidak bohong. Kata-kata kita tidak manipulasi. Kata-kata kita bukan seperti orang yang menjual sesuatu, menutupi sesuatu. Yang penting apa yang menjadi harapannya dapat tercapai. Harus kita perhatikan, tujuan bukanlah segala-galanya. Tetapi berkata-kata adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Karena dari kata-kata itu, orang akan mempercayai kita sebagai saksi Kristus yang hebat. Yang kedua, tingkah laku. Wow, keren sekali Bapak Ibu. Bahwa tingkah laku kita menjadi hal yang paling penting. Saya ingat selalu saudara-saudara, bagi orang Chinese, you mau jadi pendeta sekalipun juga. You mau jadi penginjil sekalipun bagaimanapun juga. Mau jadi pengkhotbah yang hebat bagaimanapun juga luar biasanya. Kalau tidak hormat sama cici, sama koko, sama orang tua, maka itu tidak ada nilai. Tingkah laku. Yang paling penting lagi kita sebagai hamba Tuhan harus menghindari yang namanya jargoni. Iso ngajari, ora iso nglakoni. Repot, saudara-saudara. Tingkah laku. Penting sekali penekanan pada tingkah laku yang menjadi berkat, tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Apalagi keteladanan. Marturia bukan hanya perkataan, bukan hanya tingkah laku, tapi kasih. Di zaman now ini, saudara, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, wow, orang karena beratnya hidup, tekanan yang begitu luar biasa,
kasih hampir dapat dikatakan sangat sulit untuk kita lihat. Ada orang hidup mempertahankan dirinya sendiri. Yang penting dia bisa hidup. Dia tidak mau peduli dengan orang lain. Kasih bukan saat atau momen yang tepat, kata mereka, untuk dilakukan dalam masa atau kondisi COVID-19 ini. Apalagi kesetiaan, faithfulness. Bagaimana menjadi orang percaya yang setia. Kalau dia menjadi seorang bawahan, setia pada majikannya. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, mampu menerima apa adanya bawahannya. Memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya. Ada hubungan yang begitu kuat yang mengikat mereka sehingga bisa berjalan bersama-sama. Apa artinya, saudara? Kesetiaan. Apalagi kesucian. Jadi marturia dalam bentuk tindakan ataupun sikap dikatakan di sini. Yang disebut dengan menjalankan fungsi marturia. Bukan hanya berbicara tentang menginjil, tetapi juga kehidupan. Perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian itu terlihat begitu jelas di dalam kehidupan kita. Enak, gak mau lagi, bosen, udah berpaling dari kehidupan dosa. Pengennya apa, saudara? Pengennya sesuatu yang kudus. Pengennya sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Dia jaga sekali hatinya. Kenapa? Dia tahu dia adalah orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bertumbuh di dalam Tuhan tidak hanya berbicara menjadi orang percaya yang menjalankan fungsi marturia. Tetapi yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah menjalankan fungsi koinonia atau bersekutu. Ayat 42 sampai dengan 44, ayat 46 sampai 47 menjelaskan hal tersebut. Koinonia menjelaskan bagaimana jemaat itu bersekutu dengan tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat 42-46. Dan dalam persekutuan itu, dalam kondisi koinonia itu, mereka juga memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Bahkan bersatu, ayat 44. Dan memuji Allah. Ayat 47. Jadi koinonia atau bersekutu itu, saudara-saudara, adalah merupakan satu tindakan untuk berfellowship, memecahkan roti perjamuan kudus, berdoa, bersehati memuji Allah setiap hari. Every day terjadi persekutuan di dalam jemaat mula-mula. Nah, persekutuan ini menjadi sangat penting, bahkan ada warning bagi kita di masa kini sebagai orang percaya. Itu sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 25 menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Persekutuan harus tetap dijaga. Kuasa Roh Kudus yang membuat 3.000 orang menjadi percaya, itu mereka menjadi antusias dan mereka bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, menarik sekali saudara-saudara ya. Kalau kita perhatikan istilah yang dipergunakan adalah proskarte rounentes. Bentuk partisip yang dapat dipahami itu ada dalam persekutuan, perjamuan kudus, berdoa. Jadi dalam persekutuan itu ada pengajaran, dalam persekutuan itu ada doa, dalam persekutuan itu ada perjamuan kudus. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan setiap hari melalui Zoom ini adalah bagian daripada apa yang disebut orang percaya menjalankan fungsi koinonia ataupun persekutuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dipastikan setiap orang yang lahir baru di dalam Tuhan, dia melakukan fungsi koinonia, bersekutu dengan tekun secara terus-menerus di dalam Bible study. Bible study membuat orang percaya tidak emosional, tidak kanak-kanak rohani, sehingga dia menjadi pribadi yang bertumbuh secara rohani dan memiliki respon yang positif. Koinonia atau fellowship ini membuat kita saling mengenal, membuat kita memberi nilai positif pada orang lain, sehingga image yang negatif dan statement yang sumbang itu menjadi berkurang, bahkan menjadi bersih. Wow, keren sekali.
Dalam kesempatan itu juga terjadi yang namanya Kais atau prayer yang dilakukan secara bersama-sama. Ini merupakan jemaat yang luar biasa. Jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang melakukan fungsi koinonia. Jemaat yang berdoa. Jemaat yang memuji menyembah Allah. Jemaat yang melakukan perjamuan kudus. Mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Yang membuat jemaat mula-mula itu semakin kuat keyakinannya akan juru selamat. 3.000 orang bertobat ada dalam persekutuan. Dalam kesempatan tersebut ada banyak pelayan-pelayan yang terlibat di dalam pelayanan. Dan mereka mulai memimpin persekutuan tersebut. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Saya mempelajari, ternyata mereka hidup tidak bercacat. Mereka hidup berintegritas. Dan kenapa pengajaran itu menjadi sesuatu yang mereka setiap kali berkumpul menerima pengajaran dari rasul, rupanya juga sama. Karena pengajaran itu sifatnya alkitabiah. Pengajaran itu tidak bercacat, saudara-saudara. Tekun dalam pengajaran, dalam berdoa, dalam perjamuan kudus. Itulah yang menyebabkan kita juga mengalami roh yang menyala-nyala, yang membuat kita bisa melayani Tuhan. Sebagaimana Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi fungsi koinonia ini membuat orang percaya itu on fire, excited, all out di dalam mengiring maupun melayani Tuhan. Nah, Alkitab berkata, ketika rasul-rasul itu mengajar, mengadakan mujizat, maka orang-orang itu menjadi ketakutan. Lebih tepat dimaknai sebagai orang yang merasa heran, merasa takjub. Kenapa? Karena rasul-rasul mengajar disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang membuat 3.000 orang ini tidak meremehkan, menghina atau merendahkan rasul-rasul tersebut. Karya Roh Kudus atas kekuatan rasul-rasul ini bekerja secara dahsyat. Perkara-perkara besar terjadi, kesembuhan ilahi terjadi, keselamatan jiwa terjadi, orang berdosa diampuni, setan-setan diusir. Kenapa? Ada kuasa di dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mujizat dan tanda ini sesuatu yang luar biasa, sangat terkait dengan apa yang namanya koinonia, yaitu persekutuan. Persekutuan yang tekun melahirkan mujizat. Persekutuan yang tekun melahirkan doa yang sungguh-sungguh. Persekutuan yang tekun mendekatkan orang ingat akan Allah, Yesus mati dan bangkit melalui perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada respek yang tinggi dari jemaat mula-mula ini terhadap para rasul, maka terjadi terobosan. Itu nyata sekali. Dan Alkitab berkata, sampai hari ini juga, tanda-tanda yang heran yang sama itu menyertai kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia surga, lalu di sebelah kanan Allah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Sangat terkoneksi antara orang percaya yang menjalankan fungsi marturia dengan orang percaya yang menjalankan fungsi koinonia. Perhatikan baik-baik bahwa persekutuan atau fellowship itu tidak hanya menjadi sesuatu yang biasa, tetapi menjadi sesuatu yang spektakuler karena ada tanda-tanda yang menyertai setiap orang yang bersekutu dengan benar. Bila orang itu tetap menjalankan fungsinya sebagai saksi Kristus atau marturia. Perhatikan baik-baik terkait dengan persekutuan jemaat mula-mula.
mengajarkan beberapa hal penting kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bicara tentang pengajaran. Dalam fellowship harus ada pengajaran. 2 Timotius 3, 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi persekutuan itu harus melakukan yang namanya pengajaran. Karena di dalam pengajaran itu setiap orang akan memahami firman. Firman itu akan membuat orang mengerti kehendak Allah. Firman itu akan membuat orang itu menjadi baik. Saya percaya 100%. Setiap orang yang brengsek rusaknya seperti apapun juga, kalau dia ada dalam fellowship, kalau dia ada dalam persekutuan yang disebut dengan koinonia secara benar, ketika dia mendengarkan firman Allah, maka Roh Kudus akan bekerja, menjamah, mengubah hati orang tersebut. Setiap kantor-kantor orang percaya yang ada tempat ibadah, maka saya percaya itu sangat menolong semua karyawan yang mengikuti persekutuan, termasuk pemimpin yang ada, akan melakukan tindakan-tindakan yang benar, menghindari segala hal yang menghancurkan, merusak, atau membuat company itu menjadi pailit. Kenapa, saudara? Karena melalui kuasa firman Tuhan, orang itu akan diubahkan menjadi baik. Yang kedua, persekutuan jemaat mula-mula mengajarkan tentang memecahkan roti atau perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali, perhatikan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus atau memecahkan roti itu bukan hanya untuk kita sebagai orang percaya, mengingat Yesus mati dan bangkit, tetapi juga sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa ini satu peristiwa yang harus dilakukan sampai Tuhan Yesus datang. Artinya hanya berhenti melakukan perjamuan kudus ketika Yesus datang. Itu artinya ketika kita melakukan perjamuan kudus mengingatkan, menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan akan datang. Itu sebabnya kita melakukan fungsi kita juga sebagai seorang yang mengerjakan tugas fungsi gereja sebagai marturia. Yang ketiga, mengajarkan kita tentang berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kenapa Paulus berkata kepada jemaat ini, tetaplah berdoa? Karena Paulus tahu persis bahwa tidak ada waktu yang bisa dilewatkan tanpa berdoa. Setiap orang percaya harus berdoa. Dalam setiap saat. Kenapa? Dia perlu connect dengan Tuhan. Dia sedang menghadapi yang namanya kuasa supranatural yang hanya bisa dikalahkan, yang membuat kita bisa mengalami kehidupan yang pelik dengan doa bersama dengan Tuhan. Yang keempat, mengajarkan kita tentang bersatu, unity. Nah, 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Persekutuan jemaat mula-mula mengajarkan kita tentang betapa pentingnya pengajaran, betapa pentingnya memecahkan roti. Yang ketiga, betapa pentingnya berdoa. Yang keempat, betapa pentingnya bersatu. Paulus tahu persis bahwa umat Allah akan mengalami banyak pergumulan, akan mengalami banyak gesekan. Itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk seia sekata. Jangan pecah bro, sister, tapi erat dan sehati sepikir. Saudara, iblis itu tersenyum, dia tertawa ketika kita mulai membuka pintu atau kesempatan terjadi perpecahan. Kita perlu kesabaran dan seni di dalam kepemimpinan untuk merangkul semuanya. Kenapa? Tuhan menginginkan kita bersatu. Bahkan yang paling menarik, doa Tuhan Yesus yang paling utama sampai hari ini disebelahkan Allah Bapa adalah supaya umatnya bersatu. Pelajaran yang kelima terkait dengan koinonia ini adalah memuji Tuhan.
Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Saya merasakan ketika kita memuji Tuhan bukan hanya membesarkan meninggikan nama Allah, tapi juga berimpact kepada diri kita. Kita merasakan damai, sukacita, ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bertemu langsung di dalam hadirat-Nya. Wow, penting sekali bagi orang percaya. Orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang percaya yang menjalankan fungsi marturia. Fungsi koinonia. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan fungsi yang namanya diakonia. Kisah Rasul 2 ayat 45. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Diakonia dijelaskan di sini atau berbagi, jemaat menjual harta dan membagikannya secara proporsional. Bukan hanya itu, tapi makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Yang semua dilakukan dengan sehati sepikir. Homo tumadon, bersatu. Artinya sehati sepikir. Ketika mereka melakukan diakonia, tidak ada konflik. Menyatakan ketika mereka melakukan diakonia, justru mereka semakin harmonis. Nah, prinsip bersatu ini menjadi penting, kunci untuk tetap konsisten dalam melakukan pelayanan diakonia. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang memperhatikan keperluan orang lain. Caring satu dengan yang lainnya. Dan ayat 45 memberikan penguatan kepada kita yang menyatakan demikian. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bukan prinsip komunisme primitif. Uraian membagi harta ini dan menjual dan membagi-bagikannya dalam Kisah 2 ayat 45 ini Bapak Ibu merupakan kata kerja yang digunakan menunjukkan proses yang berjalan secara terus-menerus. Jadi diakonia itu tidak hanya terjadi sekali, tapi sampai selama-lamanya. Kita rasanya gak enak mendengar kalau ada pernyataan demikian. Diakonia kok banyak sekali yang tersisa ya, bukankah diakonia itu semestinya dibagi-bagi? Ada lagi gereja ngomong begini. Diakonia setiap bulan kalau bisa dari semua yang terkumpul 70% kita habiskan dengan cara yang tepat. 30% kita keep, jaga-jaga kalau ada kepentingan mendadak. Saya ada pada posisi yang setuju. Jadi diakonia semestinya bisa dinikmati, dirasakan oleh setiap anak-anak Allah, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Janda-janda fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan bantuan beasiswa, ataupun juga orang yang sakit dan sebagainya. Gereja harus menjalankan fungsi diakonia. Menjual harta dan membagikan secara profesional ini, itu merupakan kehendak Allah, Bapak Ibu. Sebab di kitab lain juga memberikan dukungan. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menghukum Kristus. Bahkan Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, penting sekali untuk berbagi. Menjual harta dan membagi secara proporsional sesuai kehendak Allah. Jadi kalau ada pengusaha yang memberikan keuangannya untuk kepentingan pelayanan diakonia, saya berkata mulia sekali hatinya. Luar biasa dia. Kenapa? Dia paham kehendak Allah bahwa gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang melakukan fungsi diakonia. Bukan hanya membagi-bagi secara proporsional, tapi juga makan bareng. Makan bersama dengan gembira dan tulus hati itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Jadi orang percaya juga perlu memperhatikan ini. Urusan perut itu sangat penting.
mau pinternya bagaimanapun orang, mau hebatnya bagaimanapun orang, apapun yang kapasitasnya dimiliki di dalam diri seseorang, dia luar biasa, hebat sekali. Kalau perutnya lapar, biasanya tidak bisa maksimal, tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga keputusan-keputusannya kadangkala tidak berkualitas. Kenapa? Karena masalah makan. Makan bersama dengan gembira dan tulus hati, itu penting. Lukas 9 ayat 13 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak. Kenapa Yesus, Bapak Ibu, ketika ada orang mengikuti dia sekitar 5.000, maka Yesus berpikir untuk tidak mengusir mereka. Setelah Yesus melakukan pengajaran, tetapi Yesus menghendaki supaya orang-orang ini makan, saudara-saudara. Karena Yesus tahu, hidup itu salah satu kebutuhan utamanya adalah makan. Gereja harus menjalankan fungsi diakonia. Diakonia artinya membagikan segala yang kita punya secara proporsional dan menolong orang untuk tetap bisa makan. Nah, terkait dengan diakonia ini Bapak Ibu, terkadang menjadi masalah di dalam pelayanan. Menjadi sesuatu yang tidak menjadi berkat. Gimana sih supaya diakonia ini bisa jalan dengan baik? Saya memberikan beberapa rumusan. Hukum diakonia yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, dilakukan dengan kasih yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Jadi kalau kita mengerjakan fungsi sebagai orang percaya dalam kaitan dengan diakonia, memberi atau berbagi ini harus dilakukan dengan kasih yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura, bukan cari muka. Sesuatu yang nothing tulus muncul dari hati kita. Memberi tanpa mengharapkan apapun juga. Memberi hanya dengan kerinduan, orang itu bisa menikmati kasih Allah dan memuliakan Allah. Itu sebabnya Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau kita ingin menolong orang lain dengan kasih, maka kita akan memberikan atau mendukung pelayanan diakonia dengan sungguh-sungguh dan bukan berpura-pura. Yang kedua, dilakukan untuk menghormati saudara seiman. Anda tidak menghormati saudara seiman jika tidak memberikan diakonia di dalam pelayanan. Kenapa? Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi dan sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Apa artinya? Penghormatan kita terhadap orang-orang yang susah, yang merupakan bagian dari komunitas kita di gereja, adalah diakonia. Kita di kantor juga semestinya melakukan hal yang sama. Menolong teman atau sahabat yang mengalami masalah secara finansial, yang membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus bertindak melakukan sesuatu untuk tidak membiarkan orang tersebut selama-lamanya ada atau dalam jangka waktu yang panjang ada dalam kesusahan finansial. Hukum diakonia yang ketiga adalah dilakukan dengan tujuan membantu. Jadi diakonia itu sifatnya membantu, bukan menjadi segala-galanya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah finansial orang lain dengan cara memberikan diakonia. Tapi prinsip daripada diakonia adalah membantu. Itu sebabnya Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dengan demikian diakonia akan dilakukan dengan tulus hati. Tidak basi-basi Bapak Ibu ya, melainkan apa adanya. Dilakukan dengan gembira yang disebut dengan tulus hati. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai member daripada CNC Businessman Fellowship ini, kita semua menjadi orang percaya yang berkomitmen untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang sejati, sebagaimana patutnya, sebagaimana layaknya. Kita sudah merdeka di dalam Kristus, sudah dimuridkan bagi Kristus, kita sudah hidup berpusatkan pada Kristus, maka kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Maka atau
hal yang lain yang saya mau katakan, kita harus tidak bisa tidak, kalau ingin bertumbuh harus melakukan fungsi daripada gereja ini. Gereja harus menjalankan fungsi marturia. Gereja harus bersaksi, Yesus Juru Selamat. Gereja harus bersaksi, menjadi kesaksian yang baik-baik, yang positif, yang luar biasa, yang awesome dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang kedua, gereja harus menjalankan fungsi koinonia, bersekutu. Persekutuan orang percaya dengan Tuhan akan melahirkan banyak hal yang positif. Mereka berdoa, mereka mengingat tentang Tuhan. Mereka mengalami banyak mujizat, dan orang-orang akan menjadi senang dengan persekutuan tersebut karena ada sesuatu yang menarik. Apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan orang-orang tersebut dipenuhi. Dan yang tidak kalah penting daripada bertumbuh di dalam Tuhan ini adalah setiap orang percaya menjalankan fungsi diakonia, itu berbagi. Apa yang ada padamu adalah berkat Tuhan. Jangan pernah tahan jika Tuhan menggerakkannya. Berilah, maka engkau akan diberi. Lakukan yang namanya diakonia. Diakonia adalah pernyataan kasih yang murni, yang tidak pura-pura. Diakonia adalah tanda kamu menghormati sesamamu ketika engkau memberi, seperti memberi kepada dirimu sendiri. Makanya berilah yang terbaik kepada orang. Berilah yang terbaik untuk diakonia. Dan diakonia juga bukan untuk membantu secara keseluruhan, tetapi setidak-tidaknya bisa meringankan beban saudara seiman. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita semua sebagai orang percaya sangat memahami, sangat mengerti bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Orang Kristen tidak boleh stagnan. Orang Kristen tidak boleh mengalami degradasi rohani. Orang Kristen harus bangkit dari kekurangan kelemahannya. Dia harus menjadi orang Kristen yang sejati. Dan kita percaya hal itu akan dibuat Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau ajaib, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Betapa kami bersyukur, berterima kasih dalam kesempatan ini. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat mula-mula ada contoh yang paling ideal. Mereka bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan kami juga merindukan sebagai orang percaya Tuhan di masa kini, siapapun kami yang tergabung di dalam Zoom ini, memohon anugerah-Mu yang besar agar pribadi lepas pribadi bertumbuh. Tidak ada yang menyebabkan kami bisa Tuhan mandul secara spiritual. Tidak ada yang menghalangi kami Tuhan sehingga kami menjadi kanak-kanak rohani atau bayi rohani, tapi kami ingin menjadi dewasa rohani dalam Engkau. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, Engkau Allah kami yang penuh kasih. Tuhan, semua umat-Mu Tuhan dimanapun juga, jumlahnya tidak berkurang tetapi semakin bertambah. Karena kami mengerti, memahami Engkau ada bersama dengan kami, menguduskan dan memberkati pekerjaan kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Ingatkan kami selalu sebagai orang percaya bahwa kami tidak bisa tidak. Kami harus bertumbuh, kami harus berakar, kami harus berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami minta anugerah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarkan kami untuk tidak lupa Tuhan menjadi orang percaya yang berfungsi menunjukkan kami bertumbuh ya Allah. Kami bertumbuh Tuhan dalam persekutuan Tuhan. Kami tidak menjauhkan dari persekutuan Tuhan. Kami sungguh-sungguh ada dalam persekutuan Tuhan. Kami menjaga persekutuan Tuhan supaya kami juga Tuhan tetap terus menjadi saksi-Mu. Jumlah kami tidak hanya bertambah Tuhan, tetapi juga ya Allah terus menerus gereja semakin bertambah. Kami berdoa church planting semakin bertambah. Kami berdoa Tuhan agar anak-anak-Mu yang sudah jauh kembali lagi Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Oh Allah kami yang penuh kasih, yang membuat kami bisa menjadi martir Tuhan, yang membuat kami bisa menjadi saksi karena kuasa Roh Kudus-Mu. Juga Allah yang sama menyanggupkan kami Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Allah kami juga yang sama membuat kami sanggup ya Tuhan untuk selalu menjadi orang yang mau Tuhan berbagi dalam menjalankan tugas fungsi kami sebagai orang percaya yang sudah diberkati. Tuhan, jamah hati kami tidak menjadi orang percaya yang pelit, tidak menjadi bos yang pelit, tidak menjadi staf yang pelit, tidak menjadi
orang-orang yang selalu menyimpan berkat Tuhan secara sendiri, tetapi kami bisa berbagi karena kami tahu Tuhan ketika kami memberi, kami melakukannya dengan kasih Kristus, kami menghargai diri kami karena kami itu sebabnya memberikan kepada orang lain yang adalah sesama. Juga kami berharap Tuhan bahwa kami yang dibantu tidak selalu menjadi orang percaya yang mentalnya minta-minta dibantu Tuhan. Kalaupun kami dibantu Tuhan, kami tahu itu sifatnya insidentil, dan kami berdoa Tuhan, kami juga tidak akan pernah menjadi sombong karena pernah membantu orang lain, sebab kami tahu apa yang kami bisa kerjakan untuk membantu orang lain juga adalah anugerah-Mu. Bapa, kami berdoa diberkati company perusahaan kami di mana kami bekerja, foundation ataupun juga Tuhan tempat kami melayani. Kami percaya bahwa kasih karunia yang melimpah atas kami. Hamba berdoa Tuhan dalam kesempatan ini, siapapun Tuhan anak-anak-Mu yang hadir dalam webinar ini atau keluarganya yang hatinya connect dengan surga sedang berdoa, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, dipulihkan, yang terikat dibebaskan, yang butuh sesuatu apapun Tuhan berikan, sebab Tuhan adalah baik dan mengasihi, mencintai kami. Kami percaya Tuhan menakdirkan dan menolong kami untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Terpuji nama-Mu, berkati Pak Gun, Tuhan yang bersama-sama dengan kami yang memfasilitasi akan Zoom ini. Kami berdoa diberkati bisnisnya, diberkati kesehatannya, diberkati tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan. Tuhan bersama, tidak pernah meninggalkan. Tuhan kirim orang-orang untuk tetap bersama dengannya, orang-orang yang potensial, yang hatinya tergerak untuk mendukung pelayanan secara finansial, dan kami berdoa agar semuanya bisa dikerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Apapun pergumulan kami hari ini, Tuhan Allah mengerjakan, menolong kami dengan cinta kasih-Mu. Lindungi kami dari COVID-19 Tuhan. Kami berdoa agar kami Tuhan tidak terjamah, tidak tersentuh oleh COVID ini. Kami minta anugerah-Mu secara khusus dari satu bungkus kami, berikan imun yang kuat, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kesempatan ini yang sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan. Kami berdoa berkati Jokowi Tuhan sebagai presiden kami, dan juga wakil dan semua Tuhan, mereka yang ada di MPR, DPR, para menteri, bahkan pemerintah sampai ada di pedalaman sekalipun. Kami berdoa agar bisa mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Kami merindukan Indonesia mencapai negara yang adil, makmur, cukup, senang pangan, di mana-mana keamanan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di kota, desa, dan pelosok, tetap setia dan mengasihi-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, terutama bungkus dengan darah-Mu, agar tidak jatuh dalam dosa. Mereka hidup berserah, penuh dengan pengorbanan, pakai dengan kuasa-Mu untuk melakukan tanda-tanda heran. Terpuji nama-Mu, biarlah Injil diberitakan sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Dan kami berdoa Tuhan, kami siap menantikan kedatangan-Mu, dan kami percaya Tuhan bersama dan tidak meninggalkan kami. Kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan, pikirkan, dan doakan. Doa syukur kami Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Selamat petang, selamat rehat kopi Hui petang dalam acara webinar pada sore hari ini. Jika Bapak Ibu yang telah menyimak keterangan Bapak Dr. Hanas, silakan berinteraksi langsung dengan beliau. Silakan, waktu dan tempat telah tersedia. Shalom, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Edwin dari jauh, silakan dulu. Silakan Pak Edwin. Kalau ingin bertanya, berinteraksi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Peter. Yo, Pak. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Hanas yang sudah mempresentasikan pada siang hari ini. Sungguh sangat menarik, ya, dengan topik-topik yang selalu segar dan memberikan inspirasi. Saya mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan diakonia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Dr. Hanas. Di dalam diakonia, ya dikatakan tadi, menjual seluruhnya dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan secara proporsional. Nah, saya merefer kepada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan seterusnya tentang Ananias dan Safira. Pertanyaan saya begini, mereka itu menjual tanahnya, kemudian membagikan sebagiannya untuk program yang dapat dikatakan sebagai program diakonia seperti yang dijelaskan tadi. Mereka memberikan, tapi kok kenapa mereka harus mati oleh karena pemberian itu? Mereka kan membagikan sebagian dari apa yang mereka miliki.
membantu, mendukung pelayanan. Hanya karena mungkin, ya ini saya berkata mungkin, hanya karena mereka tidak menyerahkan sepenuhnya, jadi mereka ada tahan juga sebagian. Ya tentunya sebagaimana kita sekarang ini, kalau kita terapkan kepada kita dewasa ini, ya tentunya kita tidak mungkin dong menjual rumah kita, menjual semua harta kita, untuk kemudian kita serahkan, terus kemudian nanti what next? Nah, kita menjual, oke lah, kita menjual sebagian, kita menyerahkannya ke gereja, ke pelayanan, sesuai dengan kemana arah yang Tuhan gerakkan untuk kita berikan. Tetapi kenapa kok Ananias dan Safira harus mati? Oleh karena memberikan. Ini yang barangkali perlu pencerahan dari atau penjelasan dari Bapak Dr. Hanas, supaya kita juga ketika ada yang bertanya seperti itu, kita bisa mampu menjawab dari perspektif Alkitabiah. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kita perlu memperhatikan konteksnya pada masa itu, bahwa pada masa itu yang disebut dengan menjual semuanya itu bukan hanya sebagian hasilnya. Budaya atau tradisi ketetapan pada waktu ini ditetapkan oleh para rasul yang tentu berbeda di masa kini adalah mengakui seluruh hasil penjualan itu untuk menyampaikannya secara jujur, secara terbuka kepada rasul-rasul. Itu budaya yang harus kita perhatikan, berbeda dengan di masa kini. Karena kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 5 ini, jelas sekali ya, ayat 1 dan seterusnya. Ada seorang yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan. Jadi, Ananias ini diketahui oleh Safira dan istrinya, mereka kerjasama ya, menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki rasul. Perhatikan ya. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi dengan tidak memberikan 100% hasil penjualan tanah itu sama dengan hati dikuasai iblis. Bahkan dikatakan, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Jadi dalam kesempatan tersebut, dalam tradisi tersebut, sebenarnya ketika orang menjual hartanya berupa tanah, sebutlah begitu, semuanya tetap ada di dalam miliknya. Dia hanya perlu menyatakan kepada rasul, hasil penjualan tanah saya itu sekian. Begitu loh. Ini loh hasilnya, sebagai tanda kejujuran atau keterbukaan. Begitu. Nah, menjadi masalah di sini adalah Ananias dan Safira itu hatinya jelek. Alkitab berkata, dia mendustai Allah. Alkitab berkata, dia melukai atau mendustai Roh Kudus. Alkitab berkata, dia tidak jujur. Jadi prinsip spiritualnya di situ. Sehingga dia mendapatkan hukuman yang namanya mati. Jadi itu tidak bisa disamakan untuk konteks masa kini, Pak ya. Nah, yang kedua, implikasinya. Implikasinya di masa kini adalah, kalau orang ingin memberikan diakonia harus lahir dari hati. Seberapapun besarnya. Kenapa? Karena bukan soal besar atau kecil, tapi harus diberikan secara proporsional. Ya, kebangetan lah ya. Kalau pengusaha datang ke gereja kasih persembahan 10.000, kebangetan lah ya. Kalau pengusaha itu ada kepentingan diakonia, yang ngasihnya, maaf nih ya, 100.000. Semoga kita semua memahami dengan baik. Saya tidak berkata pengen tahu berapa jumlah uang yang ada di dompetmu atau di bank yang kamu simpan, bukan begitu. Tetapi rasa-rasanya kita sudah sampai pada level yang sangat paham bagaimana memberikan yang terbaik untuk kepentingan diakonia. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita memberikan dukungan kepada pelayanan diakonia, maka kita akan berkata di dalam hati kita, puji Tuhan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menolong orang lain. Bayangkan kalau saya ada pada posisi orang yang susah.
maka saya sangat membutuhkan bantuan diakoni itu. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Edwin. Ya, masih bisa Pak? Masih boleh. Ya, nah saya membandingkan kesalahan atau dosa dari Ananias dan Safira ini dengan dosa dan kesalahan Yudas. Yudas menipu sedemikian rupa, memperalat Tuhan Yesus dengan cara menjualnya dengan 30 keping perak, sehingga melalui proses itu Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Tetapi Yudas tidak langsung mati. Tetapi Ananias dan Safira melakukan perbuatan baik, walaupun mereka tidak jujurlah dalam arti menahan sebagian. Tapi mereka memberi. Tapi mati saat itu. Yudas kok tidak mati pada saat itu. Dan dia mati pun karena keputusan dia sendiri menggantungkan diri. Jadi kalau kita lihat dari besarnya dosa dan kesalahan dari Ananias dan Safira dibandingkan dengan Yudas, maka Yudas jauh lebih berdosa dari Ananias dan Safira. Pertanyaannya, kenapa Ananias dan Safira harus mati seketika itu juga? Itu. Jadi saya melihat adalah tidak adanya satu keseimbangan untuk mengukur bahwa seseorang begini, dan kemudian kok kenapa ya, seperti tidak ada keadilan di dalam penghukuman gitu. Mohon penjelasan. Wah, menarik sekali itu pertanyaan Bapak ya. Luar biasa. Saya ingin menjawabnya begini. Kita perlu tahu bahwa kedua kasus ini kasus yang sangat penting saya sebut terkait dengan salvation. Nah, kalau kita memperhatikan konteks secara keseluruhan dari Kisah Rasul pasal 5 ini, matinya Ananias dan Safira itu dalam rangka membangun jemaat. Membangun jemaat yang dimaksudkan di sini, inilah cara yang paling baik untuk menolong Ananias dan Safira dalam konsep soteriologi. Dapat dikatakan, inilah contoh salah satu daripada seperti yang Paulus katakan, diselamatkan seperti dari dalam api. Artinya, Ananias dan Safira ketika dia meninggal sebagai tindakan hukuman Allah, itu masih jauh lebih baik ketimbang dia tidak mati karena adanya pemahaman ataupun beberapa penafsiran. Itulah cara terbaik untuk menyelamatkan Ananias dan Safira dari hukuman yang kekal. Karena konteks daripada Kisah Rasul pasal 5 ini terkait dengan soteriologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yudas tidak bisa disamakan dengan Ananias dan Safira. Kenapa? Karena Yudas memang mendapatkan hukuman, menyesal ya atas perbuatannya terhadap Yesus Kristus, itu disebabkan karena penolakannya terhadap Tuhan Sang Juru Selamat itu. Jadi dalam hati Yudas sama sekali tidak ada Yesus sebagai Juru Selamat. Sama sekali. Yudas tidak pernah terpilih dalam artian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, walaupun dipanggil untuk menjadi tim di dalam pelayanan Yesus. Panggilan Yesus terhadap Yudas tidak dapat dimaknai sebagai panggilan di mana Yudas merespon kepastian keselamatan itu. Jadi ini dua case yang berbeda yang sama sekali tidak menunjukkan ketidakadilan Allah. Justru saya melihat jika kita ada pada posisi ingin menyatakan tentang soteriologi terhadap Ananias dan Safira, maka apa yang terjadi pada Ananias dan Safira itu sangat baik. Mengapa sangat baik? Hukuman itu sesuatu yang sangat baik yang akan mengajarkan kepada umat pada waktu itu betapa pentingnya akan pertobatan yang sejati itu. Sebab cerita Ananias dan Safira ini masih dalam rangka ataupun kaitan soteriologi. Terima kasih. Shalom, Pak Edwin. Ya. Terima kasih Pak Anas, terima kasih Tuhan berkati. Shalom. Oke, bagaimana kabar?
Silakan Bu. Ya, shalom Dr. silakan. Hanas. Ya, shalom. Iya, terima kasih Pak untuk pembahasan hari ini. Saya mau bertanya bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang takut bersaksi, takut memberitakan Injil. Dari Matius 10 ayat 28 saya bacakan ya Pak ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat yang ke-32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, itu satu keadaan Pak yang saya mau tanyakan, dan kaitannya dengan soteriologinya biar sekaligus ya Pak ya, dari Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, nah yang tadi itu kan takut ya Pak ya, takut bersaksi gitu ya, lebih takut sama manusia daripada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Nah, yang dari Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dua pertanyaan ini Pak, juga yang ayat Wahyu 21 ayat 8, bagaimana orang penakut di sini yang bagaimana? Karena ternyata jatahnya masih kena lautan yang menyala-nyala. Sementara kalau dia sudah anak Tuhan tapi takut menginjili, takut mengakui Yesus di depan orang, apakah keselamatannya hilang karena ketakutannya? Jadi ayat 8 ini takut yang bagaimana orang-orang penakut itu Pak? Terima kasih Pak Hanas, Tuhan memberkati. Semestinya orang percaya itu ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hatinya penuh sukacita, damai, dan tenang. Dan dia tidak bisa menyembunyikan apa yang dia dapat, karena apa yang dia dapat itu sesuatu yang luar biasa banget. Apa itu? Kepastian hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apalagi kalau dia baru-baru terima Tuhan, dia tidak bisa menyembunyikan. Pengalaman menerima Yesus itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Karena kita berpindah dari neraka kepada surga. Coba kita berpikir sebentar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, apakah kita berdiam atau kita bercerita? Umumnya, majority kita bercerita. Seolah-olah kemanapun kita pergi, sesuatu yang awesome, itu kita bicarakan terus, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Ya, jadi orang percaya semestinya selalu berupaya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kadangkala yang menjadi permasalahan ketika mau bersaksi ini adalah teknik. Teknik ya. Orang yang berapi-api memberitakan Injil, tanpa teknik, dia akan tetap bisa memberitakan Injil. Tanpa metode, dia tetap bisa memberitakan Injil. Nah, namun kadangkala hal-hal yang negatif, bahkan sesuatu yang berkelanjutan bisa membawa dia pada akibat yang buruk. Misalnya di penjara dan sebagainya. Tapi ketika seseorang memiliki yang namanya metode, dia akan tertolong sehingga menjadi lebih baik. Bukan bermaksud takut kepada hukuman atau akibat, tetapi perlu bijaksana agar menjadi lebih efektif lagi. Nah, terkait dengan bersaksi, saya ulang lagi, setiap orang percaya semestinya bersaksi. Nah, ketika orang percaya itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, baik di hadapan orang lain maupun secara diam-diam, maka saya meyakini orang itu tidak percaya Tuhan. Semestinya setiap orang harus berani mengakui Yesus adalah Tuhan ketika hal itu ditanya atau hal itu harus diungkapkan. Dia harus mengatakan, saya orang percaya, saya pengikut Yesus Kristus. Ya. Jadi, tidak mungkin orang itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalau dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus pribadi. Namun, kalau kita koneksikan orang tidak bersaksi kemudian tidak memperoleh surga, itu kekeliruan.
Sebab bersaksi bukan merupakan syarat daripada keselamatan atau memperoleh hidup yang kekal. Melainkan bersaksi adalah buah daripada karya keselamatan yang Kristus kerjakan. Coba kita mengaku dengan jujur. Apakah setiap hari kita bicara tentang Yesus Juru Selamat kepada orang lain? Tidak kan? Seminggu bersaksi? Belum tentu juga. Sebulan bersaksi? 1 kali? Belum tentu juga. Apakah kita tidak memiliki kepastian keselamatan? Jawabannya sama sekali tidak. Nah, itu sebabnya ketika kita tidak bersaksi lagi, kita perlu berdoa, mohon Tuhan berikan hikmat pengertian, kemana saya harus bicara Injil ini kepada orang lain, bagaimana caranya agar saya bisa mengabarkan kabar baik. Saya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sangat senang sekali ketika mendapatkan kesempatan untuk berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus. Apakah saat mengendarai kendaraan, di atas taksi, ataupun juga di tempat-tempat lain. Walaupun kita juga tidak mudah untuk memberikan kesaksian itu. Jadi, saya garis bawahi yang pertama adalah orang percaya harus mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik secara verbal dalam bentuk kata-kata, maupun di dalam hati. Dan orang percaya tidak bermakna akan tidak memperoleh surga jika dia tidak bersaksi tentang Yesus Kristus. Namun orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia pasti mengupayakan untuk bersaksi, walaupun tidak selalu menggunakan waktu yang ada untuk bersaksi. Terus, yang kedua, Wahyu 1 ayat 28, kalau kita perhatikan teks ini, ya, yang ada dalam lautan api itu, ya, coba saya lihat lagi ya, ada kata-kata yang similar sebenarnya. Similar itu artinya kata-kata yang dapat dikatakan sama maknanya, di mana kata-kata itu diulang-ulang. Nah, kalau kita perhatikan, mari kita lihat bersama Wahyu 1 ayat 28 ya Ibu ya. Wahyu 1 ya Bu ya. Halo? Wahyu 21 ayat yang Sorry. Ya. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, coba kita perhatikan ya. Tetapi orang-orang penakut, nah, itu similar dengan orang-orang yang tidak percaya, similar dengan orang-orang yang keji, similar dengan orang-orang pembunuh, similar dengan orang-orang sundal, similar dengan tukang-tukang sihir, similar dengan penyembah-penyembah berhala, similar dengan semua pendusta, mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian kedua, penghuninya adalah orang tidak percaya. Orang tidak percaya di sini siapa? Penakut, orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Nah, itu artinya ketika orang belum bersaksi atau masih ada dalam posisi takut bersaksi, artinya menyatakan Yesus Juru Selamat, ya, bukan berarti tidak mengakui Yesus Juru Selamat ya, tapi menyatakan penginjilan atau berbicara secara verbal, belum ada pada keberanian itu, tidak bermakna dia takut yang digolongkan pada Wahyu 21 ayat yang ke-28. Jadi dua hal yang berbeda. Intinya Wahyu 21 ayat 28 itu adalah orang yang tidak percaya Yesus. Terima kasih, yang Pak melakukan sikap atau perilaku seperti yang dijelaskan di dalam Wahyu 21 ayat 28 itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Hanas. Tuhan memberkati. Selanjutnya serahkan kepada host kita, Pastor Peter. Oke, terima kasih Dr. Hanas atas pencerahannya dan Ibu Yuliana yang telah berkenan interaktif. Bapak Ibu sekalian yang telah menyimak, silakan berinteraksi langsung dalam kopi rehat petang ini, dalam marturia, koinonia, diakonia. Moto gerejawi di mana-mana yang harus kita menyimak dengan jelas dan tegas. Terima kasih, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat telah disediakan. Shalom, silakan Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kembali ke Pak Edwin, mau ada sesuatu yang disampaikan, monggo Pak Edwin.
Ya, Pak Edwin, kedengaran? Silakan, Terima Pak, kasih, Pak. dunia sorga Baik, dalam berita. Ya, silakan, Pak. baik, terima kasih. Penjaga gawang, terima kasih. Iya. Pak Hanas, Ya, mau shalom, shalom. bertanya. Shalom. Ya, pertanyaannya begini, karena ini kan kaitan dengan CMC Businessman Fellowship, yang tentu berkaitan dengan usaha, pertokoan dan lain sebagainya. Nah, muncul Berusaha, ya. pertanyaan begini, ya usaha lah dalam dunia bisnis lah. Nah, pertanyaannya begini, seringkali kalau orang berdagang itu dia tidak mau, misalnya kalau dia sedang menjual suatu produk tertentu, dia tidak mau orang tahu tentang harga pokok atau harga yang dia beli misalnya kan. Karena orang sekarang kalau berbelanja itu kan dia suka yang termurah gitu kan, maka suka nawar gitu ya. Nah, seringkali kalau ada orang tawar terus kemudian dia bilang, waduh Pak, nggak bisa, saya belanja aja harga pokoknya sekian. Nah, seringkali dia berdusta di situ kan, tidak mau terang-terangan. Tapi bisa juga yang menjual itu adalah orang percaya. Nah, bagaimana itu Pak? Tanggapan Bapak? Apakah hal-hal seperti itu salah atau dapat ditolerir atau gimana secara alkitabiah? Ya, Mohon sebaiknya penjelasan. tidak perlu menjelaskan harganya. Bukankah tidak ada peraturan di dalam bisnis untuk menyatakan harga pokoknya berapa? Artinya begini, waktu kita tidak menyatakan harganya, orang itu bisa membeli dan juga bisa tidak membeli. Bahkan ketika orang itu berbohong, menyatakan harganya, adakah jaminan bahwa orang lain membeli harga itu? Tidak ada juga. Jadi tidak perlu dikasih tahu harganya. Ya, cukup dikatakan, Pak, saya bisa jual dengan harga sekian, itu harga yang baik sekali buat Bapak, dan percaya barang ini bagus, Pak. Cukup, tidak perlu diberitahu harga pokoknya berapa sih. Begitu. Kenapa? Ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang kurang bagus kalau kita harus menyatakan harga pokoknya seperti apa. Biasanya pembeli itu pengennya kita untung sangat sedikit sekali. Sementara kan harus dipahami juga, berdagang itu bukan hanya bicara harga pokok, tapi juga ada lagi biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Itu yang kadang-kala tidak dipahami oleh si pembeli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anas. Memang kalau boleh saya sedikit share juga, saya menyadari bahwa apabila kita ada di dalam Tuhan, usaha-usaha kita itu dibukakan jalan oleh Tuhan. Saya pernah membuka satu usaha advertising, dan saya ketika itu, saat itu ya, karena seperti saya katakan jatuh bangun ya, saat itu saya dekat sekali dengan Tuhan, dan Tuhan bukakan jalan. Ya, saya kebetulan dalam satu acara, kemudian dipertemukan dengan pimpinan distributor BMW di Indonesia. Wow. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk memasang iklan yang besar di Jalan Tol Jagorawi, BMW 24 Hours. Jadi kalau kita lewat di Jagorawi ada BMW 24 Hours, itu saya yang pasang ya waktu itu. Juga kemudian ada Filma, ya, saya yang pasang pada waktu itu. Tetapi ketika saya jauh dari Tuhan, gitu, ambruk gitu semua. Saya pernah produksi ya, saya pernah memproduksi suatu produk, tapi jauh dari Tuhan, ambruk gitu. Jadi kesimpulan saya, kalau kita berjalan dengan Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, selalu berkat itu terbuka jalan. Terima kasih atas penguatan dan arahan dari Dr. Hanas. Ya, kita senang sekali dengan kesaksian testimoni dari Pak Edwin ya, bahwa selalu ada jalan Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang
komitmen untuk melakukan bisnis secara benar, berkata jujur apa adanya sebagai bagian daripada fungsi gereja ya, marturia atau bersaksi tadi ya. Kesaksian tidak hanya bicara tentang Yesus Juru Selamat, tetapi juga kalau kita perhatikan nasihat Paulus kepada Timotius, menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, ya, dalam kesucian, gitu ya, dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Menarik sekali bahwa Tuhan selalu ada pada anak-anaknya yang hidup berkomitmen sesuai dengan jalan-jalan yang ditetapkannya dan pasti memberkati dengan caranya yang ajaib. Luar biasa. Ya, terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter, silakan. Terima kasih, Dr. Anas. Ya, silakan Pak Edwin, silakan. Ya. Pak Peter, Pak Anas, mohon maaf. Saya kebetulan mau mendampingi istri untuk ke suatu tempat, jadi saya mohon maaf mau pamit sebentar. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, ketemu besok ya, jam 4 ya. Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Ya. Ya, shalom. Terima kasih Pak Edwin ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin bertanya, waktu dan tempat masih tersedia. Silakan. Ibu Yuliana ingin bertanya lagi atau Ibu Hesti kah? Ibu Marvel, Ibu Marcel. Bagaimana Ibu Marcel kedengaran? Halo? Pak John Dik, kedengaran kah? Bagaimana? Pak Kiki. Oh iya, silakan. Tanya dong. Enggak, udah ngerti. Enggak, Pak Peter. Oh iya, nggak apa-apa. Kita tanya-tanya saja tentang marturia, koinonia. Ya? Ya, Bu. Silakan, Bu. Shalom. Ya, silakan, Bu. Sebenarnya ini banyak pertanyaan karena kemarin saya nggak kebagian waktunya di bawah. Ya, silakan saya Ibu Yuliana ya, silakan. Iya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, satu aja deh supaya satu dulu baru satunya lagi ya. Iya, tentang yang masih ada kaitan dengan leader sebenarnya, Pak. Maaf ini karena tidak ada yang bertanya, saya akan tanyakan. Bagaimana sikap Bapak ketika saya langsung aja kalau misalnya Bapak yang mengalami seperti itu, ketika Bapak adalah seorang pemimpin dan ada pemimpin lain yang bersama-sama dengan Bapak, tapi orang yang dia pimpin itu didekatin atau diayomi tidak dengan cara yang baik menurut Bapak. Sementara Bapak sama-sama memimpin bersama dengan orang tersebut gitu, Pak. Nah, orang tersebut akhirnya jadi ya keluar dari organisasi, tidak bisa memahami ya, mungkin kan pendekatan kepada orang itu kan ada cara-cara tersendiri ya, kita sudah pelajari ya Pak ya, as a leader, how to approach member-member kita begitu. Nah, Bapak sebagai leader menghadapi pemimpin yang lain begitu, kira-kira bagaimana Pak baiknya? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Anas. Menarik sekali ya. Iya, saya punya teman pemimpin ilustrasi nih ya. Kemudian teman saya ini sebagai pemimpin, orang yang bersama dengan dia yang juga sebutlah saya dengan dia pemimpin, tetapi yang bermasalah kan teman saya ini punya bawahan, sebutlah begitu ya. Gitu ya Bu ya. Kemudian ya, betul, gitu, Pak. Kemudian bawahannya itu meninggalkan dia karena tidak bisa ada dalam kepemimpinan yang baik. Sebutlah kecewa atau tidak puas, akibatnya dia meninggalkan teman saya ini, begitu kan? Betul begitu Pak. Mohon penjelasannya ya. Pak. Kita sebagai seorang pemimpin sebaiknya memang tidak langsung pada to the point untuk menegur sesama kita karena kita memang sesama pemimpin. Artinya walaupun kita tahu itu terjadi, sebaiknya tidak langsung berbicara karena kita menghargai, menghormati sahabat atau teman kita yang adalah pemimpin juga. Tetapi kita bisa berbicara kepada dia melalui ilustrasi ataupun juga penjelasan yang hampir sama dengan hal tersebut. Menjelaskan semacam bercerita, ya, bercerita dengan membuat dia awalnya itu bisa saja tidak menaruh curiga bahwa itu yang dimaksudkan adalah dirinya.
ya, adalah dirinya. Jadi sambil bercerita, kita tidak hanya bicara tentang masalah itu. Artinya jangan hanya bicara adalah kekeliruan atau kesalahan karena sudah ditinggalkan oleh teman sebagai seorang pemimpin. Tidak hanya boleh begitu. Tapi kita harus bicara juga mengapa orang itu meninggalkan pemimpin dan apa dampak kerugian-kerugian baik yang ditinggalkan maupun yang meninggalkan. Nah, sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan sehingga itu tidak terjadi lagi, kalaupun itu sudah terjadi. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengembalikan hubungan itu jika masih memungkinkan. Artinya merajuk benang-benang yang sudah putus ini, kalau bisa disambung lagi kira-kira seperti apa. Begitu kan? Dan sekaligus memberikan penguatan. Ya memang seorang leader itu bukan hanya menjadi orang yang dikagumi, tetapi juga terkadang harus rela turun ke bawah, memanggil kembali bawahannya untuk bersama-sama, dan itu merupakan satu cara bukan menunjukkan kerendahan hati lemahnya pemimpin, tetapi perlu kita ketahui ketika orang itu bisa kembali yang sebelumnya telah meninggalkan kita, maka kita harus membangun hubungan yang lebih baik. Bisa saja orang yang tidak bersama dengan kita ini kemudian dia kembali lagi menjadi orang yang mati-matian bersama dengan kita dan memberikan dukungan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah memahami siapa kita, pemimpin yang pernah dia tinggalkan, dan dia kembali bersama-sama dengan kita. Kira-kira begitu, Bu Yel. Nah, mungkin yang kedua, Bu. Terima kasih, Pak. Kalau yang lain nggak ada, baru saya akan tanya, Pak. Saya nggak ingin yang lain tidak punya kesempatan bertanya ke Dr. Hanas nih. Tapi kalau tidak ada, saya akan tanyakan lagi. Ya, silakan. Bagaimana Pak Peter? Bisa Pak Peter ya? Oh, silakan Bu, silakan. Masih waktu. Ya, silakan, Ibu Yana. Senang sekali bertanya. Iya, Oke, terima Berita. kasih. Silakan. Kemarin ini saya kurang hafal di pertemuan kita yang beberapa waktu yang lalu, bahwa Dr. Hanas bilang bahwa tidak ada lagi kitab yang akan ditemukan daripada Alkitab yang sudah kita kenal saat ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, jadi tidak ada sesuatu yang baru, begitu ya Pak ya? Nah, yang saya mau tanyakan Pak, ada beberapa teman saya yang mempromosikan atau menceritakan lah tentang kitab Orang Jujur, kitab Isakar, apalagi itu Pak, Book of Jasher, Book of Enoch, begitu ya Pak ya? Nah, kira-kira menurut Dr. Hanas bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Juliana. Nah, orang yang bertumbuh, terkait dengan khotbah saya lagi ya, adalah orang yang mempercayai kebenaran Alkitab bersifat absolut, di mana kebenaran itu harus diilhamkan oleh Roh Kudus. Sebab Alkitab menjelaskan dalam kitab Petrus, tidak seorang pun bisa berbicara kecuali atas nama atau dorongan alih Roh Allah. Kita percaya bahwa tokoh-tokoh ataupun juga pemimpin-pemimpin, karena Alkitab itu kan tidak tiba-tiba sampai di tangan kita ya, tapi melewati proses yang panjang, di mana sudah disepakati bersama pada tahun sekitar 300-an yang disebut sebagai kanon. Kanon itu artinya alat ukur ya, atau batang pengukur kalau bisa disebut sebagai rule ya, atau mistar, garis lah ya, satu patokan. Itu sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja sekitar tahun 300-an, bahwa yang dikanon yang diterima sebagai kebenaran melalui proses yang panjang setelah melakukan pendekatan-pendekatan ataupun juga menggunakan standar-standar yang ada yang semestinya baik tradisi-tradisi yang digunakan di dalam budaya-budaya gereja mula-mula maupun juga di dalam kehidupan umat Allah di masa Perjanjian Lama sampai di masa Tuhan Yesus Kristus, dan dilihat secara komprehensif, secara keseluruhan yang menekankan bahwa Yesus Juru Selamat, maka yang kita terima sampai hari ini itu ya 66 kitab itu. Nah, munculnya selain
66 kitab ini, kitab orang jujur dan lain sebagainya yang Ibu sebutkan itu memang tidak bermaksud melukai teman-teman sahabat di tempat yang lain atau di denominasi yang lain, tapi saya mau katakan dalam kesempatan ini kita ada pada posisi menerima kebenaran firman Tuhan itu hanya 66 kitab itu, dan menilai selain 66 itu adalah merupakan kitab pseudepigrapha ataupun apokripa. Artinya secara jujur dengan penuh kerendahan hati dianggap dinilai sebagai kitab-kitab palsu. Kenapa? Karena itu selain tidak dikanon, juga kalau kita ngecek secara keseluruhannya ada penjelasan-penjelasan yang sangat berbahaya yang bertentangan dengan kitab-kitab lain di 66 kitab itu. Dan sudah teruji atau terbukti bahwa 66 kitab itu sampai hari ini adalah kebenaran yang bersifat absolut. Satu pernyataan yang datang dari Tuhan, di mana setiap orang yang menulis 66 kitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Sementara jika ada kitab lain selain itu, maka kita memahami itu sebagai kitab-kitab palsu. Karena kalau mengecek kitab selain daripada Maliaki ke Matius, yang Ibu maksudkan itu sebenarnya adalah kitab-kitab yang muncul di masa silent period ataupun juga masa senyap di mana Tuhan tidak berbicara, disebut sebagai apokripa ataupun juga kitab-kitab palsu dari Maliaki ke Matius. Jadi di antara Maliaki ke Matius itu muncullah kitab-kitab yang Ibu maksudkan itu. Maka itu kita sebagai orang percaya tidak menerima itu sebagai kebenaran karena itu bertentangan dengan ke-66 kitab. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih, Dr. Hanas. Kalau kitab Tobit juga begitu ya, Pak ya? Ya, kitab Tobit, kemudian Doa Manasye, maupun juga yang lainnya, itu sebenarnya kitab-kitab yang muncul di antara Maliaki dan Matius. Ya. Artinya teman-teman kita yang dari Katolik memang mereka tetap menggunakan itu gitu ya, Pak ya. Tapi memang kita tidak menggunakan ya, Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Dr. Hanas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yuliana untuk pertanyaannya yang menajamkan kita untuk memahami kebenaran lebih utuh lagi. Ya, mungkin Ibu Hesti ada pertanyaan? Selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter. Ya, terima kasih Dr. Hanas. Ibu-ibu malu-malu nih. Lalu Ibu Yuliana sangat aktif berinteraksi. Bagus Ibu. Emang kita pun selalu banyak pertanyaan dari rekan kita yang Katolik. Karena kalau menurut Bapak Dr. Hanas, kitab ini kan sudah kanon yang tertutup ya, Pak Dr. Hanas ya. Kalau menurut itu sudah kanon yang tertutup ya. Iya, jadi kita tidak ada pewajuan lagi, ada pewajuan lagi, Dok. Sekitar 397 itu kita sudah close book. Close book itu artinya tutup buku. Tutup buku yang dimaksudkan di sini bukan seperti tutup buku dalam perusahaan, tetapi tutup buku yang dimaksudkan di sini orang percaya kalau mau bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus itu, dia harus hanya berkaca kepada 66 kitab itu. Selain daripada 66 kitab itu dianggap bukan kebenaran. Nah, karena kita sudah close book, maka kita tidak menerima lagi, tidak mengakui lagi. Saya kira kita harus mengapresiasi tokoh-tokoh gereja ataupun juga pemimpin-pemimpin yang sudah menolong, yang sudah berbuat luar biasa, sehingga terkumpullah 66 kitab ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dr. Hanas. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan, Pak. Mari, Pak Kiki. Shalom, Pak. Pak, Shalom. Tadi terkait dengan kanon tertutup, ya memang saat ini tertutup. Tetapi ini seandainya, dan rasanya mungkin kecil kemungkinan, seandainya ditemukan apa ya Pak, kita naskah asli PL apa PB yang belum ada ya Pak, PB ya Pak, naskah PB yang asli ya Pak, kalau nggak salah ya Pak Hanas ya. Seandainya ditemukan kemudian terdapat apa ya, saya bilang mungkin agak salah translate, karena kan kitab PB dengan yang kita pegang sekarang seperti Septuaginta dan lainnya itu kan translate kan.
apakah mungkin nantinya bakal ada koreksi atau apa ya? Mungkin bukan koreksi total ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin inti karena ada penemuan sejarah yang baru itu. Gimana itu, Pak? Makasih, Pak. Ya, baik. Dalam menolong orang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu pertanyaan Bapak ini bukan pertanyaan yang biasa, pertanyaan yang luar biasa ya. Dan ini sangat berbahaya bagi orang yang baru percaya Tuhan. Itu sebabnya saya menganggap di sore hari ini semua peserta di Zoom ini orang-orang yang menuju Kristen sejati, artinya sudah ada dalam komitmen yang sama. Ada yang namanya kritik teks. Kritik teks itu bukan bermakna bahwa teks-teks itu perlu dikritik, bukan begitu. Tapi kritik teks itu bermakna ingin memposisikan temuan-temuan ini, naskah ini, itu bernilai A, B, atau C. Paham ya? Jadi yang menilai A, B, atau C itu menjelaskan begini, A itu berarti apa? Dimaknai apa? Ini semakin mendekati maksud, artinya paling sempurna. B, C, nah itu semakin di bawah. Nah biasanya begini, temuan-temuan itu semakin tua, teks itu semakin mendekati keasliannya. Semakin mudah temuan teks itu, maka semakin jauh dari keasliannya. Begitu. Tetapi kalau kita mau berkata bahwa terjadi perubahan, itu sudah tidak mungkin. Kenapa? Ini kita sudah hidup di tahun 2020 ini ya. Anggaplah sekarang ini sudah 4.000 tahun atau 5.000 tahun, sebutlah begitu ya, atau 6.000 tahun. Maka sangat sulit memahami itu. Justru saya dari kerendahan hati mau berkata, ada keraguan. Ada keraguan jika masih berani berkata, ditemukan ada naskah yang lebih tua dari itu. Kenapa? Karena dari mana teori itu bisa kita pahami, bisa kita terima, atau kita bisa mengerti. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, tadi saya sembari mempersiapkan materi ini sepanjang hari di apartemen, saya mendengar zaman now ini memang salah satu cara untuk mengumpulkan massa adalah menyampaikan sesuatu yang paradoks. Jadi semacam ada pekerjaan, ada tren di tengah-tengah pelayanan kekristenan ini melakukan sesuatu yang bersifat paradoks. Kenapa? Sensasi spiritual itu rupanya menjadi satu poin penting untuk menarik pengikut. Misalnya nih ya, misalnya sekarang kan masih orang dibaptis dengan air ya, gitu ya. Nextnya mungkin ada satu metode dibaptis dengan abu. Wah, itu menarik kan? Menarik. Atau dibaptis dengan serpihan-serpihan serbuk-serbuk emas. Dengan satu teologi ataupun juga pemahaman yang baru. Jadi dapat dikatakan apa? Bagaimana membuat satu pelayanan yang berbeda, yang unik, yang tidak dilakukan orang lain, sekalipun itu nyeleneh, sekalipun itu bertentangan dari semestinya, tapi itu bisa dilakukan demi untuk mendapatkan simpati ataupun populasi dengan cara yang lebih mudah. Gitulah. Terima kasih Pak. Itu sangat berbahaya. Jadi kita menjaga kehati-hatian itu ya. Terima kasih Pak Anas. Ya masih ada Pak Gigi, silakan. Cukup Pak Anas, makasih Pak. Cukup ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Kiki yang telah memberikan interaksinya. Bapak Ibu saudara sekalian, masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya tentang marturia, koinonia, diakonia dalam pelayanan yang sangat moto dalam gerejawi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat masih ada, silakan. Ya, silakan Pak.
Shalom Ibu Marcel, bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Ibu Marcel ini kan orang pelayanan ya. Iya. Apa yang Ibu lihat di dalam pelayanan terkait dengan ketiga hal ini? Mungkin mau menyinggung salah satunya aja. Coba kita dengarkan pendapat daripada Ibu Marcel. Apakah diakonia, koinonia, atau marturia? Wah. Silakan Ibu. Waduh. Diakonia ya? Iya, mau diakonia silakan. Gimana menurut Ibu? Apa yang Ibu lihat? Hal-hal yang mungkin perlu diperkuat ataupun sesuatu yang perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki ya. Saya sih pegangnya, saya paling suka apa? Firman ibadah sejati menolong janda dan yatim piatu. Ibadah yang sejati ya? Ya. Artinya Itu. Pelayanan diakonia, ada banyak jenis pelayanan diakonia yang bisa kita lakukan ya Bu ya? Betul. Misalnya kita memberikan sumbangan untuk orang-orang yang sedang mengalami bencana alam, itu kan juga diakonia ya? Ya. Memberikan sumbangan untuk anak sekolah, mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak pakai, kemudian mengumpulkan sembako, kemudian juga mengumpulkan dana untuk membantu, sebutlah hamba-hamba Tuhan yang di bawah sejahtera, gitulah ya. Kemudian juga banyak lah ya, tapi dalam konsep Ibu Marcel lebih cocok kepada yang namanya membantu mengunjungi para janda-janda, karena itu adalah bentuk diakonia, sambil kunjungin, sambil bawa sesuatu ke panti-panti jompo, kira-kira begitu ya. Kemudian memberikan waktu yang cukup untuk bisa bersama dengan mereka. Setelah itu pulang memberikan bingkisan ataupun juga uang sebagai bentuk daripada pelayanan diakonia. Wow, menarik sekali ya. Hati yang mulia ada di Bu Marcel untuk menolong saudara-saudara seiman. Menarik sekali. Ya, jika Tuhan memang menaruh beban itu di dalam hati kita, mengapa kita tidak melakukannya? Semestinya kita mengerjakan itu dengan hati yang rela. Ada memang orang-orang tertentu yang terpanggil untuk melakukan mengerjakan pelayan diakonia itu, khususnya memperhatikan para janda-janda ya, ataupun juga yatim piatu yang sangat membutuhkan uluran atau bantuan dari kita. Terima kasih Bu Marcel untuk pendapatnya yang sangat memberkati kita. Ya, terima kasih Ibu Marcel. Oh, silakan. Nah, silakan. Ya, yang ingin bertanya lagi silakan. Ibu Marcel, mau bertanya lagi kah? Enggak. Oh, tadi katanya nanya 3D, doa, daya, dana. Kan tadi diakonia pun, iya, diakonia pun singkatan itu juga ada. Duit, doku, apalagi tuh? Harus ada. Betul nggak Ibu Marcel? Kira-kira begitu. Betul, tanya Ibu Hesti itu. Ibu Hesti mau ingin bertanya, Ibu Hesti Marvel barangkali ingin bertanya, silakan Bu. Atau yang lain silakan. Ya Pak Kiki, apa kabar Pak Kiki? Shalom. Shalom Pak Kiki. Sinyal Pak, sinyal kadang-kadang ini. Sinyal ya. Iya. Shalom. Iya. Udah oke. Sinyalnya udah oke. Silakan Bu. Silakan. Hanya boleh ya, karena mari masih Bu Yelena, silakan. Mari, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan. Ya, Bu Hanas, ini bagaimana sedikit curhat. Ya, saya silakan. melayani orang yang sudah betul-betul terima Tuhan Yesus. Betul-betul saya tidak ragukan dia terima Tuhan Yesus. Tapi setelah dia mengalami katakanlah ikut Tuhan 2 tahun, punya marturia, hati penginjilan dan sebagainya, rupanya dia kembali ke dosa masa lalu dia, yaitu dia gay gitu Pak Hanas. Ada pria yang menyukai dia, alhasil dia mencari-cari
komunitas, koinonia, persekutuan yang bisa menerima kegeiannya begitu. Nah, ini case-case yang ada zaman now, orang-orang yang kita layani. Iya, terus. Sudah ngaku Yesus 100%. Nah, ya gimana nanti? Kalau sampai sekarang dia masih merasa Tuhan menerima keberadaan dia dan mencari koinonia, tempat-tempat yang memang bisa menerima kegeiannya. Begitu ya Pak ya? Sementara firman Tuhan kan jelas-jelas ya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve, begitu. Gimana kira-kira? Saya nggak bisa bilang bahwa dia bukan anak Tuhan, dia anak Tuhan. Tapi ya dia mencari pembenaran terhadap dirinya sendiri dan tetap mau mengandalkan kasih karunia. Ya, dia merasa dosanya sudah diampuni, tapi inilah keberadaan saya. Kira-kira begitu, Dokter Hanas, mohon pencerahannya. Terima kasih. Bagus sekali itu ya, pertanyaan yang jarang ditanyakan. Nah, orang yang bertumbuh itu tidak hanya sampai pada level menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia akan terus ada di dalam kehendak dan rencana Allah walaupun mengalami jatuh bangun. Nah, saya tidak memberikan judgement ataupun penghakiman bahwa yang bersangkutan itu akan selama-lamanya ada dalam kondisi atau posisi seperti itu. Nah, sebutlah si A ya, si A ini tadi sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Ibu sebagai orang yang melayani, sebutlah yang dipakai Tuhan untuk memenangkan dia, membuat dia bertumbuh, bahkan dia sempat menjadi pelayan Tuhan, mungkin begitu ya Bu ya, sempat menjadi sahabat teman di dalam memberikan kesaksian-kesaksian ya Bu ya. Betul sekali. Ya, terlibat pelayanan. Ya, terlibat pelayanan selama 2 tahun. Shock sekali. Kenapa? Ternyata dia ada masalah dengan dirinya sendiri, yaitu gay. Nah, sekarang ini dia mencari persekutuan ataupun juga teman-teman yang sama dengan dia ya, tapi saya yakin tidak ada persekutuan gay kan Bu? Katanya ada gereja yang menerima Pak, saya juga tidak tahu, tapi di daerah Jakarta sana katanya ada. Jadi sudah, artinya gini, ada komunitas-komunitas gay. Apakah begini? Apakah di Indonesia itu sudah ada gereja, sebutlah di Jabodetabek, seperti di Eropa atau di Amerika, yang membenarkan, yang membetulkan, yang mengizinkan gay itu sebagai sesuatu yang bisa diterima dalam artian bukan sebagai ini ya, artinya gini, diterima, diakui keberadaannya untuk tidak perlu berubah ataupun juga bertobat atau tidak menjadi gay. Iya, begitu Kira-kira Pak. begitu kan? Sudah ada Pak Hanas. Sudah ada di Jakarta ya? Sudah ada di Jakarta Pak. Dan yang lebih unik, bergedung di gedung LAI. Wow, begitu ya? Shock sekali saya mendengarkan ini. Ini bercanda nih. Enggak Pak, Bu Marcel silakan cek Bu Marcel. Silakan saya cek. banyak di itu LAI soalnya. Ya silakan cek. Tapi dia kan statusnya sewa, bukan orang-orang LAI. Jadi LAI secara ini tidak bisa dipersalahkan juga. Gitu loh, karena statusnya mereka menyewakan gedung kan, gitu loh. Jadi menyewakan gedung itu sepanjang tidak menyalahi aturan hukum, ya sah-sah saja sebenarnya, gitu loh. Oh gitu ya. Kan? Iya. Ya itu memang perlu direspon, tapi bagi saya itu satu kekeliruan. Negara kita belum sampai pada keputusan seperti Amerika ataupun negara-negara Eropa lainnya bahwa komunitas LGBT itu bisa menjadi pemimpin di dalam gereja. Kita belum sampai pada level itu dan kita berdoa itu tidak terjadi di Indonesia ya. Nah, jika ada gereja yang mengcover yang saya maksudkan di sini adalah mengizinkan dia tetap ada dalam kondisi gay, LGBT lah sebutlah gitu ya. Mengizinkan orang itu tetap ada dalam kondisi LGBT dan tidak perlu merubah diri menjadi Kristen sejati. Nah, saya kira itu merupakan satu kekeliruan ya.
Nah, bagaimana caranya menolong orang ini? Ya memang dia harus dikeluarkan dari komunitasnya yang sekarang. Komunitasnya yang sekarang perlu mengalami perjumpaan pribadi, perlu dilayani dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin perlu doa dan puasa yang jenisnya seperti ini ya. Supaya orang yang demikian ini terbantu untuk keluar dari krisis biasanya disebabkan oleh beberapa faktor orang itu menjadi gay ya. Yang pertama ya dari sejak lahir ya, memang komunitasnya adalah komunitas yang salah, dari keluarga yang broken home gitu ya. Kemudian ketika dia hidup, dia melihat itu sebagai sesuatu yang baik karena jujur saja sebenarnya di komunitas LGBT ini selalu ada alasan pembenaran akan peristiwa itu. Kenapa? Saya punya supervisor di New Hampshire, itu gay. Bukan gay, lesbi. Jadi kalau di Amerika itu lebih disebut apa? Mama sayang mama. Bahasa gampang itu mama sayang mama. Bagaimana orang ini? Oh dia keluarganya mama sayang mama. Nah mama sayang mama itu artinya apa? Lesbi. Tapi kalau bilang, oh ini gimana nih? Oh dia itu papa sayang papa. Papa sayang papa itu artinya apa? Dia ya gay lah ya, gay. Nah, saya melihat supervisor saya ini cantik, orangnya cantik, pekerja keras. Di rumah dia menjadi, sebutlah kalau suami istri pria wanita, dia menjadi laki-lakinya ya. Walaupun mama sayang mama. Nah, kami kadang-kala ingin bertemu untuk makan sama-sama karena kerjanya kan selesai hari Kamis ya. Biasa pengen ketemu, ngajak-ngajak gitu ya, kita ketemu di hari Sabtu. Selalu jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya maklum saya punya keluarga yang nggak bisa ditinggal gitu lah ya. Tapi prestasinya supervisor saya ini luar biasa. Hard work dia. Hard work, generous, terus caring dengan kami yang bekerja sebagai orang-orang yang bekerja di The Rubber Group gitu ya. Luar biasa. Saya menjadi kagum dan salut secara moral dalam artian kebajikan-kebajikannya itu ya, kebajikan-kebajikannya itu. Nah, tapi belum ada pembenaran dari sisi Alkitab menurut saya untuk menyatakan bahwa LGBT ini biarkan saja. Artinya itu satu keadaan yang harus diterima dalam artian tidak perlu dirubah karena memang itu sesuatu yang harus diterima. Nah, saya masih ada dalam posisi bukan menolak komunitas LGBT ini, tetapi mereka harus dilayani dan mereka harus terima Yesus untuk mengalami kelahiran baru ya. Nah, orang yang seperti Ibu Mulyana katakan tadi, Yuliana tadi harus dibantu, didekatin. Apa sih yang menjadi sesuatu yang salah di dalam dirinya yang perlu dibenahi? Biasanya figur ya, figur. Kemudian setelah figur, kita juga harus perhatikan jangan-jangan dia belum settle secara finansial, bukan berarti harus memiliki segala-galanya, tapi biasanya orang yang LGBT ini strong banget, saya ulangi, strong banget untuk caring ya, membantu, begitu peduli, begitu luar biasa, sehingga mau keluar dari kondisi ini juga menjadi berat. Kenapa menjadi berat? Karena ada kekhawatiran tidak mendapatkan hal lebih baik. Yang kedua adalah ancaman-ancaman yang begitu berat jika keluar dari komunitas tersebut. Ya saya kira begitu ya, Ibu Yuliana. Terima kasih untuk testimoninya. Terima kasih Dr. Hanas. Dr. Hanas, apa bukan di situ apa? Kalau saya lihat nggak takut sama Tuhan gitu, ada? Dia memahami mungkin yang namanya hyper grace ya, hyper grace dalam artian Tuhan tetap menerima saya apa adanya kok, walaupun saya ada dalam kondisi begini. Dan dia juga sampai pada pemahaman bahwa menjadi LGBT itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru ya. Karena ada pemahaman-pemahaman, pembenaran-pembenaran yang sebenarnya merupakan satu kesalahan atau penyesatan. Dan orang ini harus ditolong.
Apa dia nggak baca Alkitab? Kan di Alkitab ada. Ketika orang ingin membetulkan apa yang menjadi pemahamannya, kan selalu ada serpihan-serpihan kebenaran yang dia jadikan sebagai pegangan-pegangan. Nah, orang seperti itu kan juga selalu melihat dari kitab suci yang salah ditafsirkan untuk dijadikan sebagai penguat dari apa yang menjadi keputusannya. Nah, saya ada pada posisi bukan membuang mereka, tetapi ingin tetap membuka hati untuk melayani, namun tidak mengizinkan atau membetulkan keadaan mereka pada kondisi tersebut. Artinya orang ini adalah orang yang perlu kita perhatikan untuk kita layani. Namun kita tidak boleh kasih kesempatan dia melayani dalam pekerjaan Tuhan sebelum dia mengalami pembaharuan. Terima kasih. Dokter, kalau upaya kita membawa mereka kepada Tuhan, itu pasti kita lakukan begitu ya. Tapi kalau sampai akhirnya mereka tetap bersikukuh, mereka tetap mau jadi LGBT, tapi mereka tetap mau masuk surga, karena mereka sudah anak Tuhan. Gimana itu, Dokter Hanas? Saya yakin sekali Tuhan punya banyak macam cara untuk menyatakan kasih dan keadilannya kepada orang tersebut. Ya. Hidup itu kan, ya. Oh, apa gini? Saya jadi mikir diri sendiri. Apa jangan-jangan dia belum nyampe di dimensi roh gitu loh. Jadi kedagingannya yang lebih kuat. Iya, justru yang saya mau sampaikan setelah kita belajar Soteriology Spiritual Life itu kan jelas sekali ya. Mungkin yang kita lihat selama ini bisa saja hanya merupakan tanda-tanda atau sinyal orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya mau tanya, apa sih yang tidak kita kasih, atau apa sih yang tidak bisa dijamah, apa sih yang tidak bisa diubahkan oleh Roh Kudus ketika kita membuka hati untuk percaya Yesus? Maka jawabannya tidak. Betul? Apalagi sesuatu yang dapat dikatakan sulit diterima di masyarakat Indonesia pada umumnya. LGBT ini kan bukan sesuatu yang sudah absolut diterima ya, khususnya di negeri kita. Nah, saya punya keyakinan dia perlu dibantu ekstra ya, ada sesuatu yang belum tuntas. Yeah. Namun jika upaya-upaya itu sudah kita kerjakan secara maksimal dan hasilnya belum ada, ya hanya Tuhanlah yang paham mengerti semuanya itu, dan Tuhan sajalah yang akan bekerja berkarya untuk orang itu, apa yang harus selanjutnya terjadi pada orang tersebut. Amin. Terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter. Oke, terima kasih Dokter Hanas. Ya, karena waktu telah menunjukkan jam 6 petang, dimana kita akan beristirahat. Dan nanti ada jam 7 waktu bagian lain. Ya, yang, ada sesi dengan Pastor Nathan ya. Nanti bisa ikut bersama. Jadi untuk leadership kita break dulu, kita ketemu besok jam 7. Tetapi untuk malam ini tetap ada yang namanya pembinaan dari Pak Pendeta Nathan. Nah, besok jam 4 kita ada lagi sesi ini, dan juga jam 7 ada sesi leadership. Kira-kira begitu ya? Ya. Terima kasih. Betul, Pak. Oke, kalau begitu kita tutup dulu dalam doa ya Pak Gunadi ya. Iya, tutup banyak. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan acara webinar ini, di mana kami boleh mendapat pencerahan tentang marturia, koinonia, diakonia, dalam pelayanan bergereja dan berumat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak rehat makan malam dan melanjutkan acara pada jam 7 nanti. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati Dokter Hanas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Selamat Shalom. Tuhan memberkati kita semua. God bless all. Ya, shalom. Thank you semuanya. God bless. God bless. Ya, sampai ketemu ya. Sampai ketemu besok. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak.